Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen Politeknik Penerbangan Palembang. Di sesi pertama saya sudah menjelaskan komponen soft paper terkait title, authors, abstract, keyword, dan sekarang saya akan mencoba berbagi kembali terkait introduction. Intinya dalam sebuah pendahuluan itu adalah explain the problem. Di sini kita bisa lihat bahwa introduction itu clearly state the problem being investigated. Jadi masalah apa yang diinvestigasi. Jadi tidak perlu banyak teori. Jadi kalau saudara menemukan masalah apa di dalam penelitian saudara, boleh menyantumkan teori siapa yang mendukung problem itu, tapi jangan banyak berteori. Jadi teori itu hanya mendukung masalah yang Bapak Ibu temukan. Kemudian background that explain the problem, masalah latar belakang kenapa muncul masalah tersebut. Kemudian reason for conducting the research. Jadi alasan-alasan apa yang Bapak Ibu lakukan, kenapa Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian tersebut. Jadi ini yang paling penting, ada 3 hal ketika bicara tentang introduction, utamanya adalah cerita masalah yang to the point di dalam setting penelitian atau tempat penelitian yang Bapak Ibu temukan. Baik, berikutnya setelah Bapak Ibu memunculkan masalah ini, so Bapak Ibu summarize relevant research to provide context. Jadi Bapak Ibu harus mereview riset-riset terdahulu kalau bisa up to date 3 tahun terakhir. Kalau bisa penelitian di tahun 2020, tentu relevant risetnya cari yang 2017, 18, 19 gitu ya. Kemudian state how you work differ from published work. Kalau dapat Bapak Ibu juga menceritakan, mengungkapkan apa bedanya penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan penelitian yang sudah terbit di terdahulu. Kemudian Bapak Ibu juga identify the question you are answering. Mau menjawab pertanyaan penelitian apa dalam introduction itu juga Bapak Ibu harus menunjukkan kira-kira mau menjawab pertanyaan apa. Kemudian menerangkan explain what other findings, if any, you are challenging or extending. Jadi Bapak Ibu boleh menjelaskan juga penelitian terdahulu yang kira-kira menantang. Jadi apakah penelitian Bapak Ibu ini termasuk menjawab penelitian orang terdahulu, atau kalau tidak meneruskan penelitian orang terdahulu. Kemudian Bapak Ibu juga briefly describe the experiment, hypothesis, research question, general experimental design or method. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tekankan ketika Bapak Ibu menulis sebuah introduction, latar belakang penelitian atau pendahuluan, baik itu di dalam jurnal ataupun di tesis, disertasi ataupun skripsi. Tapi yang paling penting ini ketika Bapak Ibu menulis di jurnal itu banyak sekali reviewer menilai ini. Dan kadang-kadang kita menulis introduction tidak memenuhi kriteria ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria itu ketika Bapak Ibu menulis introduction yang baik. Ini contohnya ketika Bapak Ibu menulis introduction. Jadi langsung to the point, jadi tidak perlu menceritakan, nah ini contoh kalau pendidikan adalah bla 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 bla, itu tidak perlu lagi, langsung saja to the point. Penelitian ini berawal dari hasil pengamatan peneliti tanggal berapa, apa yang terjadi, ceritakan. Jadi ini juga bisa dari mana datanya, kalau di observasi, kalau dia dari koran juga boleh. Menteri Keuangan Sri Mulyani di Hotel Shangri-La Jakarta Rabu mengatakan ini juga boleh dijadikan sebuah latar belakang. Kemudian Bapak Ibu juga Okizone ya, menjadikan, karena ini juga masalah, biasanya cari koran-koran yang kredibel yang bisa menjadi latar belakang kenapa Bapak Ibu membuat tulisan ini. Nah, ini contohnya. Kemudian jangan lupa seperti ini juga. Nah, jadi seketika Bapak Ibu from the description of the research field, atau we feel boleh, atau I feel kalau dia bahasa ininya pronounya I, it is necessary to examine the influence of principal academic, principal leadership, academic supervision and professional competence, bla bla bla. Some similar studies
Nah, ini yang namanya tadi relevant previous research atau state of the art, bahwa sudah ada penelitian terdahulu yang mengkaji sama topiknya, tapi mungkin berbeda apanya, itu juga disampaikan di dalam introduction. Bapak Ibu boleh ketika merujuk langsung, tidak hanya satu rujukan langsung dalam kurung, ya titik koma, Handoyo titik koma, Ridwan M. Supandi ya. Yang bagus seperti ini ketika menulis, jadi lebih dari satu kutipan. Kemudian juga sama ada result, so jadi direct effect of academic supervision on teacher performance. There is a relationship between academic supervision and teacher performance. Seen from result of hypothesis testing and correlation coefficient yang punya Han Ardono, kemudian ada Hasana and Kristiawan. Tambah lagi similarity Patarai, Supandi. Nah, ini bagus ya. Jadi ketika kita memunculkan masalah, ternyata sudah ada juga riset terdahulu yang menceritakan sama masalahnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu ingin meneliti tentang hal tersebut. Itu mungkin yang bisa Bapak Ibu perhatikan ketika menulis sebuah introduction yang baik. Jadi jangan lagi banyak berteori. Nah, ini juga boleh contohnya, penulisan disertasi ini berawal dari studi pendahuluan peneliti bahwa guru di Indonesia tidak berbeda. Ketika mengucapkan tidak berbeda ini jangan perasaan, tapi harus betul-betul fakta. Ini boleh diambil dari media Indonesia, boleh dari Kompas, boleh dari Sindo, boleh dari koran-koran yang kredibel, tapi jangan koran yang tidak kredibel. Kemudian menurut Bank Dunia, jadi kalau menceritakan Bank Dunia atau rujukan itu kalau bisa berupa data, jadi valid, dia tidak teorinya hanya membantu untuk bahwa masalah tersebut terjadi didukung oleh teori apa. Nah, ini jadi ketika bicara Bank Indonesia ternyata sama, Bank Dunia juga menyebutkan sertifikasi guru shows no significant impact on learning outcome. Nah, itu bicara latar belakang. Nah, kemudian media Indonesia bicara juga bahwa program sertifikasi guru tidak sedikit uangnya yang dikeluarkan, tapi hasilnya ternyata tidak memuaskan. Rata-rata nilainya berapa di sini disebutkan hasil UKG-nya masih 4,44 ini tahun 2013. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, ketika menulis introduction tidak perlu banyak berteori, tapi teori itu mendukung masalah yang Bapak Ibu temukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.